Saat ini saya ada di lereng Gunung Lawu. Ekspor, wih, ke Hongkong dan Bangkok. Usaha jualan kayu jati, tapi bangkrut Pak. Gitu, karena Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Triandi Mulyandono. Saat ini saya ada di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Tawangmangu, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Saat ini saya berada di rumah Bapak. Nanti saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum Pak, senang bertemu dengan panjenengan ini. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik ini Pak. Nanti saya mohon disampaikan perkenalannya. Panjenengan asmo. Perkenalkan, nama saya Edi Blangkon, owner dari Gedok Take Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Gedok Take. Iya. Produknya apa aja sih Pak? Oh, ini kita ada olahan serba singkong Pak. Oh. Jadi kita ada yang gedok kukus, ada yang gedok goreng, ada yang gedok bakar, dan kita masih mengangkat potensi produk lokal gitu. Oh, panjenengan aktif di UMKM sih? Alhamdulillah Pak Andi, kebetulan saat ini saya diamanai Ketua UMKM-nya Solo Raya, membawai 6 kabupaten dan kota Solo untuk UMKM. Anggotanya berapa ini? Untuk saat ini kurang lebih 1.000-an. Wih, banyak ya? Sudah 1.000-an ini dari total 6 kabupaten dan kota Solo. Oh, aktivitasnya selama ini apa saja untuk membangun UMKM? Kalau saat ini yang sudah kami lakukan beberapa bulan yang lalu, kita kerjasama dengan UNSA, Universitas Surakarta. Kita ada MOU perjanjian dengan Rektor UNSA, Bu Astrid, di mana nanti kita berkolaborasi, bersinergi dengan mahasiswa dan mahasiswi yang ada di UNSA. Kaitan dengan pelatihan, apakah itu nanti pelatihan promosi, marketing, apakah nanti di kemasan, apakah nanti di inovasi produk. Jadi berbagai kegiatan yang sudah kami lakukan untuk UMKM supaya naik kelas. Naik, setuju. Terus panjenengan sendiri nih, selama ini menggeluti usaha ini sudah berapa tahun nih? Kurang lebih 7 tahun Pak Andi. Oh, cepat tuh, dari 7 tahun. Termasuk cepat dengan konsep yang luar biasa. Telo ya? Ini produknya ya? Ya, telo atau singkong ketela pohon, Pak. Oh. Jadi yang melatar belakangi usaha kami, bagaimana 7-8 tahun yang lalu kami prihatin dengan melihat singkong jalak towo yang ada di daerah kami itu merimpah luas. Tapi mohon maaf, saat itu hanya untuk pakan ternak sapi. Padahal ini potensi yang luar biasa, bisa dikembangkan untuk kebermanfaatan. Dan alhamdulillah step by step, pelan-pelan kita mencoba membuat olahan dari singkong itu, kita bikin gedok Pak. Betul. Gitu. Kita bikin gedok. Dan memang dalam setiap merintis usaha itu pasti ada halangan, rintangan. Pasti. Gitu. Itu yang menjadikan besar dan menjadikan sabar ya. Alhamdulillah. Jadi di awal-awal, sedikit cerita Pak Andi, kita merintis usaha itu. Modal berapa sih? Saat itu kita paling 200-300 ribu untuk di awal-awal. Karena memang dalam memproduksi gedok itu kita alat-alatnya ya yang sehari-hari kita gunakan gitu. Cuma waktu itu di awal kita pakai pendingin itu kulkas yang di rumah gitu. Jadi kembali lagi kita merintis itu, pertama kita titipkan di warungnya Mbak E yang di depan puskesmas itu. Dan terkadang problemnya yaitu di setiap kita mau merintis usaha itu, terkadang mohon maaf tetangga atau teman kita itu sok-sok niku nggih ngendon-ngendoni. Jualan seperti itu apa laku, apa enak gitu. Tapi alhamdulillah dengan ketekunan, ketelatenan, kita harus berjiwa entrepreneur, jatuh bangun harus kita lakukan. Terus akhirnya mulailah ada yang mencoba 1, 2,
tiba enak lah, mulailah promosi dari ketok tular, dari mulut ke mulut. Lah dengan berjalannya waktu, saat ini ya harus kita digitalisasi. Oh iya. Harus promosi lewat media online, Mau media tidak sosial mau. gitu. Harus mengikuti tren zaman gitu. Dulu awal-awal pertama kali karyawan berapa? Karyawan itu kita mulai dari keluarga, Pak. Keluarga. Ibu mertua, kakak, saudara, terus tetangga, dan berjalannya waktu, alhamdulillah 7 tahun ini sudah 30 karyawan yang sudah kita berdayakan. Luar biasa. Alhamdulillah. Terus itu pemasarannya sekarang? Untuk pemasaran saat ini, alhamdulillah, gedok take di Tawangmangu ini sudah kita pasarkan di Solo Raya, Jogja, Semarang, Jabodetabek, Surabaya. Ini kuat. Malang. Berapa minggu? Kalau yang frozen, kita jualnya frozen, Pak. Oh, frozen. Jadi setengah matang. Jadi nanti bagaimana produk kita ini bisa dikonsumsi sewaktu-waktu. Makanya kita gedok yang frozen itu gedok pertama kali yang ada di Kabupaten Karanganyar. Mengawalinya. Jadi alhamdulillah produk kita ini sekarang sudah ekspor, Pak. Ke Hong Kong dan Makau. Bagaimana kita mulai melirik, kebetulan saya juga alumni atau mantan TKI. Tahun 2002 sampai 2006 saya merantau di Jepang. Setelah pulang merintis usaha jualan kayu jati, tapi bangkrut, Pak. Gitu, karena membangun kepercayaan dan kita tidak ikut serta dalam berbisnis itu. Terus akhirnya di tahun 2005 saya juga pernah merintis warnet itu di UMS Kartosuro dan hanya bertahan 4 tahun. Dengan kemajuan teknologi akhirnya bangkrut lagi. Jualan fashion, punya brand-brand yang ternama, akhirnya bangkrut lagi, bangkit lagi. Terus saya merantau di Korea Selatan. Jadi saya juga mantan TKI Korea juga tahun 2013, 2018. Kebetulan selama di Korea saya juga ikut seminar-seminar dan belajar entrepreneurship untuk UMKM, dan alhamdulillah bisa kita manfaatkan. Saya pengen sukses di negeri sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Terus untuk produksi, produksi sendiri ini sekarang berapa ton? Kalau setiap hari itu kita memproduksi 5 sampai 6 kuintal. 5-6 kuintal dalam satu hari. Jadi nanti bisa 500 sampai 550 bungkus per hari yang bisa kita hasilkan, gitu. Bisa kita pasarkan untuk Solo Raya dan Jabodetabek. Ini ada mitra-mitra tentunya dengan petani. Betul. Nah, ada berapa mitra? Jadi memang dalam setiap usaha kami itu kita harus bermitra, kita harus berkolaborasi dan bersinergi dari hulu sampai hilir. Kaitannya dengan bahan baku, di mana bahan baku utama kita singkong atau ketela pohon, yang mana usia panennya itu minimal 8 bulan. Lama ya? Agak lama. Lah piye carane dalam satu hari bisa 5 sampai 6 kuintal. Kita bermitra dengan kelompok tani, bahwasanya kita ada MOU, Pak. Perjanjian kaitannya dengan harga dan kualitas. Belajar 3-4 tahun yang lalu, di saat panen raya secara otomatis harganya akan rendah atau turun. Di saat permintaan kita banyak, terus akhirnya petani enggan untuk menanam singkong, kita pun juga kewalahan. Harganya akan naik. Kita juga akan bingung untuk menjualnya di harga berapa. Lah, berjalannya waktu, kita mencari solusi dari problem stok bahan baku. Kita ada MOU kaitan dengan harga dan kualitas, supaya nanti ada kontinuitas untuk kita penjualannya, stok bahan baku aman gitu. Betul. Terus varian apa aja yang sudah dibuat dengan produk singkong ini? Variannya apa saja ini? Yang bestseller kami itu yang original, Pak Andi. Jadi kita ada yang gedok goreng,
ada gedok bakar, terus juga ada. Saya coba ya. Monggo Pak Andi ya. Bisa dicicipi ini. Best seller kami yang paling laris itu ada gedok original. Tapi bagaimana kami membidik target market? Biasanya gedok itu kan makanan orang tua toh. Bagaimana kami membidik target market kita anak-anak itu supaya suka? Lah piye carane? Kita mainkan dengan topping Pak Andi. Jadi dalamnya kita kasih keju, kita kasih coklat kacang gitu. Jadi anak-anak akan suka gitu. Terus juga bagaimana produk kami untuk membidik market usia yang 40 ke atas, yang notabene itu ngurangi gorengan. Lah kita muncullah produk yang gedok bakar. Produk-produk jadul seperti udri atau lemet itu juga dikukus. Jadi kita bisa membidik market pasar kita dari mulai anak-anak yang kekinian sampai yang dewasa, yang tua-tua pun kita sudah ada marketnya gitu. Dan kita harus mengikuti tren inovasinya apa harus nih? Inovasi gitu. Terus. Ya, Pak Andi. Terus ke depan nih ada keinginan apa untuk produk panjenengan? Harapan kami, usaha kami ini semakin luas, semakin besar, dan kami punya cita-cita. Harapan kami nanti kita punya resto, di mana resto itu menunya serba singkong. Kenapa kita mengangkat serba singkong? Artinya kita tidak ketergantungan dengan beras atau nasi. Di mana ini loh, ada produk lokal yang notabene bisa mengenyangkan dan menyehatkan Pak Andi. Ini yang menjadi salah satu alternatif di tahun 2024 ini, ketahanan pangan. Jadi kita tidak harus istilahnya harus dengan produk beras atau nasi aja. Ini loh ada beberapa produk alternatif yang kenyang, yang menyehatkan. Tagline-nya apa nih? Tagline yaitu kenyang nggak harus nasi Pak Andi. Jadi kita bagaimana kenyang tidak harus nasi. Ya, dan ini juga menyehatkan, dan alhamdulillah khususnya nanti di daerah kami ini untuk kelompok-kelompok tani singkong ini lebih makmur dan sejahtera. Amin, amin, amin. Terus panjenengan sendiri keluarga punya putra putri berapa? Saya punya anak 2 Pak. Jagoan semua. Taka dan Kenjilah. Kebetulan branding atau merek saya ini kan gedok Take. Take itu kita ambil dari nama anak saya, Taka dan Kenji. Gitu. Pernah ke Jepang dulu ya? Alhamdulillah. Jadi Take kan orang ini Jepang nih produknya. Taka dan Kenji lah, harapan kami sebagai orang tua nanti supaya bisa menjadi rezekinya anak gitu. Wah, luar biasa ya, ini rezekinya anak. Terus mungkin harapan-harapan apa ini untuk UMKM ke depan supaya bisa panjenengan menjadi inspirasi? Harapan kami UMKM ini bisa naik kelas. Harapan kami produk-produk UMKM ini bisa digemari dan diminati untuk nanti masyarakat lebih luas lagi. Patah semangat, harus berinovasi, jatuh bangun itu hal yang biasa. Gitu. Setuju. Mas Edi, ini kaitannya dengan UMKM. Ini ada satu bangunan yang jenengan buat nih. Ini fungsinya apa sih? Ini kedepannya kami membangun untuk pusat pelatihan UMKM, Pak. Pusat pelatihan UMKM. Di tempat kami ini juga ada wisata edukasi. Di kegiatan kurikulum merdeka, ini anak-anak atau adik-adik kita SD, SMP itu belajar di tempat kami. Mulai dari menanam, memanen, dan mengolah. Jadi kegiatannya nanti kita ada kegiatan di ruangan atas ini. Dan juga ada pelatihan UMKM untuk foto produk, packaging, itu nanti kegiatan ada pelatihan di sini semua di sini ya. Tentunya kerjasama dengan pihak pemerintah ya, government ya. Betul. Untuk pelatihan nanti ya. Betul. Jadi ada support program support dari pemerintah. Tangan panjang Disdak Nakerkop UMKM, Dinas UMKM. Ini kira-kira mau dijalankan bisa beroperasi kapan ya? Ini rencana di pertengahan tahun ini, Pak. Pertengahan tahun ini? Atau sudah bisa jalan? Lambat-lambatnya akhir tahun ini kita sudah beroperasi. Luar biasa ini semangat janji panjenengan buat UMKM. Alhamdulillah, sukses sendiri itu biasa, Pak. Sukses bareng-bareng itu luar biasa. Itu tagline kami. Sukses bisa bareng-bareng. Terima kasih ini.
saudara traveler, sahabat-sahabat traveler, tadi banyak inspirasi-inspirasi yang sudah disampaikan oleh beliau. Terima kasih Bapak. Mas Edi, saya diterima dengan baik ini, bisa memperkenalkan dengan sahabat-sahabat kuliner yang ada di Indonesia dan ada di Jawa Tengah tentunya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.